Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya BP Hatta. Pada kesempatan kali ini teman-teman, saya ingin menceritakan kisah saudara saya teman-teman, yang bernama Aditya Govinda, yang positif COVID. Dan ini kami ingin berbagi pengalaman ya teman-teman, untuk menghadapi pasien COVID ini sampai benar-benar sehat itu seperti apa. Sebelumnya saya turut berduka cita ya teman-teman atas korban pasien COVID yang sudah meninggal. Semoga terhitung menjadi pahala jihad, insya Allah. Dan bagi pasien yang masih dirawat, yang masih belum sembuh, semoga Allah angkat penyakitnya dan COVID buru-buru menghilang dari muka bumi, terutama di Indonesia. Insya Allah. Oke lah, biar tidak perpanjang mukadimah teman-teman. Ya teman-teman, perkenalkan ya teman-teman, di sebelah kiri saya yang bernama Aditya Govinda. Aditya Govinda. Di sebelahnya Aditya Govinda Suci Rahma, Suci Rahma. Di depannya Suci Rahma Marliana Gusti Ayu. Mulyana Gusti Ayu. Marliana. Di Marliana Gusti Ayu. Di sebelah saya nih istri saya teman-teman. Namanya siapa sayang? Mariam. Umu Mariam. Oke, Umu Mariam. Jadi gini teman-teman, kenapa saya bikin ngobrol santai ya pada malam hari ini? Karena alhamdulillah kita dapat kabar bahagia ya teman-teman. Aditya Govinda setelah diisolasi 14 hari dan alhamdulillah sekarang beliau sudah bisa ngumpul bareng. Selamat Wen. Alhamdulillah. Terima kasih. Alhamdulillah. Jadi langsung aja teman-teman. Oh ya Adit, kira-kira teman-teman pengen tahu ya Adit, kenapa Adit divonis sama dokter menjadi positif COVID? Dari mana COVID itu berasal sampai Adit terkontaminasi sama penyakit COVID tersebut? Baik, sebelum saya menjelaskan kenapa saya bisa terpapar COVID ya, sebelumnya terima kasih banyak kepada Ustadz Budi sudah memberikan kesempatan untuk berbicara di perkumpulan ini. Jadi awal mulanya penciuman dan indera perasa kita itu mati rasa gitu rasanya. Sedangkan badan kita ini rasanya cuman sehat-sehat aja. Ya sebagaimana orang sehat. Cuman indera perasa tadi dan indera penciuman mati rasa. Dan itu saja sih gejalanya. Oh, jadi setelah Awen ada ngerasa mati rasa di indera penciuman ataupun indera pengecap, Awen langsung info orang rumah, istri abang yaitu yang bernama Umi Umi Japri. Terus tindakan Umi seperti apa Umi? Nah, bismillahirrahmanirrahim. Setelah dapat kabar bahwa adik ada gejala COVID, itu kita sedikit cemas ya. Cemas. Ya, cemas karena kan sekarang kan lagi viral-viralnya COVID. Jadi kita juga takut seperti yang diberitakan gitu kan. Kita sebelumnya kita cepat beri tindakan buat adik tersebut. Kita segera meminta izin kepada Pihak yang bersangkutan. Ya, pihak yang bersangkutan buat bosnya gitu ya bosnya buat istirahat di rumah atau diisolasi terlebih dahulu. Dan setelah itu juga kita menghubungi beberapa teman medis terutama ya. Dan alhamdulillah dapat rujukan dari teman tersebut bahwa dikasih beliau memberitahu supaya menghubungi nomor tersebut, yaitu kita langsung ke klinik terdekat ya dari rumah ya. Puskesmas terdekat dari rumah. Ya. Oke. Puskesmas. Dan setelah itu beberapa hari kemudian setelah adik dites, ya kita mendengar kabar yang cukup tidak menyenangkan. Cukup down ya pada saat itu ya kita dengar kabar masalah Adit ini. Ya. Ternyata adik positif COVID-19. Itu kurang lebih Abi ingat itu tanggal 20-an itu. Tanggal 20-an Adit divonis sama dokter positif. Otomatis ya namanya kami hanya ngedengar atau hanya ngelihat di media-media,
COVID seperti apa penyakitnya, kayak serem gitu loh. Iya. Sesak napas sampai kelojot-kelojotan kayak yang dipotong macam-macam. Ya otomatis kami sebagai manusia biasa ya khawatir namanya adik gitu kan. Tapi alhamdulillah ya setelah kita ngelihat langsung gitu teman-teman penanganannya di sini. Ini saya hadirkan sini adik-adik karena mereka ini terlibat nih sama Aditya Govinda ini terlibat. Salah satunya saling melengkapi satu sama lain. Jadi saya pengen berbagi pengalaman lah gitu teman-teman. Jadi setelah Wendy vonis positif, ya udah tindakan pertamanya itu kira-kira apa tuh saya? Ya Masya Allah, kita di rumah ini sangat memberikan motivasi tentunya buat adik tersebut agar jangan banyak pikiran, jangan stres, jangan down kan. Karena kalau jika adik sampai stres itu bisa jadi penyakitnya memang benar-benar membuat dia sakit gitu. Imunnya menurun ya? Iya, imunnya kan. Jadi imunnya itu harus kuat, harus tetap semangat gitu kan. Jadi ya alhamdulillah kita di rumah saling kasih motivasi buat adik gitu. Iya sih bener juga. Yang pertama sih harus motivasi ya teman-teman. Jangan sampai pasien tersebut down ya. Karena kalau diisolasi langsung di rumah sakit teman-teman, otomatis beliau itu udah nggak bisa lari pagi. Udah nggak ada olahraga lagi. Karena emang udah terisolasi. Emang tok olahraga di tempat gitu ya. Jadi kurang kena matahari, pencahayaannya kurang ya teman-teman. Jadi di sini yang namanya Suci ini teman-teman, beliau tugasnya ngapain? Monggo Suci. Membuat disinfektan. Membuat disinfektan. Ya. Oke. Jadi di sini saya bertugas untuk membuat disinfektan. Yang dimana di sini bisa saya bisa dibuat lihatkan. manual ya? Ya bisa. Jadi di sini ada 3 cairan yang harus kita satukan. Oh iya. Sederhana ya rupanya ya, cuman alat-alat di kamar mandi, cuci baju. Masya Allah. Nah, jadi di sini ada 3 bahan yang harus kita satukan untuk membuat disinfektan, yaitu ada Wipol, ada Baclean, dan ada Soclean. Dimana membuat disinfektan ini kalau untuk air 1 liter itu kita beri Soclean-nya secukupnya gitu ya? 4 sendok makan. Oh, 4 sendok makan. Jadi di sini ada takarannya, dibuat 4 sendok makan. Untuk 1 liter air? Iya, untuk 1 liter air. Dan ini diberi 2 sendok makan. 2 sendok makan juga, pemutih ya? Iya, ini pemutih ya? Kemudian Wipol 2 sendok makan juga. Disatukan sama air 1 liter Disatukan itu? dalam air 1 liter. Dikocok-kocok gitu ya? Iya. Kalau di sini saya membuatnya 2 liter air. Jadi di sini Tinggal 8 sendok. 8 sendok. Iya, dan ini menjadi 4 dan ini juga menjadi 4. Tinggal ditambah aja lah ya pokoknya. Pokoknya takaran 1 liter segitulah ya. Iya, takaran 1 liter. Jadi sangat bermanfaat sekali teman-teman di era pandemi seperti ini teman-teman. Dan ini cara penggunanya seperti apa, Ci? Jadi setelah kita mencampur semuanya, kita semprotkan ke ruangan. Di ruangan, Ya, di dalam lantai ruangan semuanya. rumah. Karena apalagi nih kita setelah mempunyai pasien yang positif, jadi kita harus menyemprotkan di bagian ruangan yang telah dia tempati. Oh, jadi bisa nggak kira-kira dipakai untuk makhluk hidup kayak binatang, ayam atau apa nggak bisa ya? Nggak bisa. Nggak bisa ya, hanya Kulit sekitar bisa, alergi ya. Oh, alergi ya, tergantung Iritasi. kulitnya. Bagi teman-teman di rumah nih, Suci, bagi yang tidak punya alat ini, Suci bisa pakai alat apa aja kan? Boleh, bisa juga kita memakai semprot parfum atau sejenis lainnya. Oh iya ya, pokoknya intinya ringan lah ya, Iya. jangan tahu ini ya. Masya Allah sangat-sangat bermanfaat. Insya Allah di teman-teman nanti dengan izin Allah kalau kita ada waktu nanti kita lihat cara pembuatan seperti apa gitu teman-teman. Ini sangat bermanfaat ya teman-teman di era pandemi seperti ini ya. Masya Allah, thank you Ci atas infonya. Masya Allah. Terus kira-kira setelah Awen Aditya itu kan dipanggilnya Awen nih teman-teman. Jadi kalau saya pribadi manggilnya Awen. Jadi kalau misalkan Awen ini sudah divonis sama dokter positif, otomatis kan diisolasi nih. Kata dokternya diisolasi di rumah. Di rumah ya, diisolasi di rumah ya. Nggak langsung dibawa ke rumah sakit ya. Isolasi mandiri. Isolasi mandiri ya. Masih mandiri. Isolasi mandiri. Itu kan kira-kira kan setelah diisolasi selama 14 hari tersisihkan dari kami
apa yang Awen alamin gitu, yang Awen rasain di sini sendirian? Kita Hujan. ngerasa hujan kehujanan, sedih juga, hujan gede dia kedinginan ngerasa gitu. Apa dirasa di surau ini? Ya, yang kita rasakan selama menyendiri ya 14 hari lebih kurang itu ya rasanya tuh bercampur aduk. Ah, Sedih itu ada, ah, senangnya ada, senangnya ya nggak terlalu banyak lah gitu kan. Tapi yang paling banyak tuh ya sedih lah kan, merasa terkucilkan sekali gitu. Tidak ada yang ngajak kita bicara, ngobrol. Jadi yang biasanya dulu kita sering ngumpul-ngumpul, nah, dan baru kali ini kita diasingkan gitu. Oh ternyata begini rasanya diasingkan. Subhanallah, sangat-sangat sedih kali itu rasanya. Masya Allah. Gini Wen, kira-kira pesan-pesannya untuk masyarakat Indonesia dan untuk keluarga apabila kerabatnya, keluarganya atau lingkungan setempat ada yang terkontaminasi atau sudah dibilang disebut positif COVID, kira-kira masyarakat sekitar harus ngapain gitu loh agar pasien tersebut tidak down setelah dengar kabar pasien tersebut positif corona. Jadi pesan-pesan dari kita, jikalau ada dari warga kita yang terpapar COVID, ya kita sebagai keluarga gitu kan, selalu memberikan motivasi kepadanya, semangat yang tinggi, Masya Allah. Oke. agar dia tidak banyak pikirnya lah tentang apa yang dia alami saat itu juga. Nah, Karena jadi itu pengaruh ya, pengaruh sekali. Jadi peran orang tua atau keluarga itu sangat membantu sekali. Keadaan Oke, jadi pasien sangat membantu sekali Wan ya, Iya. pesan ya, Masya Allah, emang bener juga sih. Karena orang terjangkit COVID ini seakan-akan dia kayak najis gitu loh. Kayak bener-bener orang jauh gitu loh, iya, terlalu berlebihan lah rasa khawatirnya ya. Masya Allah, di sini kita banyak pelajaran teman-teman. Jadi saya pengen klarifikasi sedikit teman-teman. Jadi bukannya kami sebagai keluarganya tidak mengizinkan adik kami dirawat, bukannya seperti itu teman-teman. Karena kami sudah ada yang menghandle, ya yuk. Dokter COVID itu ya Ci, sudah ada yang menghandle kan? Benar. Kata beliau, dokter tersebut diisolasi mandiri dulu selama 2 minggu. Kalau tidak ada perubahan, baru dibawa ke rumah sakit. Bapak beda, bukannya kami nggak mau, bukan, itu Bapak beda sekali. Karena kami udah ada ngatur yaitu dokter COVID sendiri gitu loh. Jadi Masya Allah ya teman-teman. Jadi teman-teman setelah di Teguh Finda diisolasi di Surau Alif ini teman-teman, dirawat sama Suster Ayu teman-teman. Suster Ayu ini yang ngerawat beliau selama 14 hari, yang ngasih makan, yang ngasih minum, yang ngasih obat-obatan, yang ngasih motivasi ya beliau ini teman-teman. Kira-kira Yu, apa yang Ayu lakuin selama Bang Awen dirawat atau diisolasi di Surau ini? Ya, Ayu kasih motivasi kepada dia. Terus Ayu buatkan air nabes setiap Sabar hari. ya. Terus Makan minumnya seperti Iya. apa, dikontrol, ngasih makanan yang bergizi lah kayak buah-buahan. vitamin C gitu ya. vitamin, Terus dibeliin jus. air kelapa. Air kelapa. Masya Allah, Masya Allah. Itulah teman-teman namanya adik-beradik kompak ya teman-teman. Jadi kita bisa lihat di sini, Masya Allah ya. Jadi kami itu keluarga tuh nggak harus banyak teman-teman. Yang penting sedikit, dia solid. Itu sudah menguatkan ya teman-teman. Jadi kesimpulannya dengan izin Allah, teman-teman kalau pengen tahu step by step tahapan Awen bisa sembuh atau Aditya Govinda, teman-teman lihat videonya dari part 1 swab tes ala Nabi. Ini video di sini teman-teman. Videonya di sini. Ya, itu yang part 1. Setelah tonton teman-teman, saksikan, nanti lanjut ke part 2. Part 2 ada lagi teman-teman, part 2. Nanti yang part 3 ada lagi tuh yang pembuatan jahe. Oh iya benar. Pembuatan jahe. Maksudnya ya. Teman-teman lihat tuh yang part 3. Tapi teman-teman harus tahu juga pembuatan air nabes di channelnya Bulan Mariam teman-teman. Atau channel saya juga ada teman-teman. Bebas lah, bebas. Nanti saya kasih link-linknya di deskripsi ya teman-teman. Di bawah semua saya kasih. Hikmah dari ini semua teman-teman. Hikmah yang kita ambil tuh satu. 2 lah poinnya. 1, yakinin dulu kalau kita ini emang kaya. Dan Allah tuh maha kaya, men.
kita punya duit banyak sekalipun, kita beli parfum yang harga jutaan rupiah, kalau Allah ambil penciuman kita, apa bedanya parfum murah sama parfum mahal? Sama saja. Sama kan? Sama. Jadi intinya yang kaya itu bukannya duit yang kita beli parfum berjuta-juta, bukan. Iya. Tapi dari ujung kaki, ujung kepala itu kita kaya raya. Nggak ada gunanya kan? Kita beli parfum mahal-mahal, penciuman nggak bisa untuk apa coba? Nggak ada bedanya yang mahal atau murah. Iya kan? Benar. Yang kedua, indera pengecap. Kita makanan mahal sekalipun, makanan spaghetti, rendang, macam-macam yang enak sekalipun, kalau Allah cabut kenikmatannya, pengecap itu, makanan enak sama nggak enak apa bedanya? Sama saja. Sama aja kan? Sama. Nah, jadi kesimpulannya kita harus banyak-banyak bersyukur agar tidak diambil nikmatnya. Oke? Masya Allah. Itu satu poinnya teman-teman. Dan poin yang kedua teman-teman, mungkin ya di saat kita mati rasa, kita bikin kopi lah gitu sama istri. Misal gitu, saya yang bikin kopi atau makanan dibikinin sama istri. Setelah dibikinin kita makan, lah ini kok nggak enak sih makanannya. Nyalain orang tuh. Ini kok nggak enak sih makanannya. Wah lu nggak becus lah, inilah macam-macam gitu kan. Akhirnya kita coba makanan lain teman-teman. Ternyata nggak enak juga. Wah penasaran nih. Apa jangan-jangan makanannya nggak enak gitu kan? Cobalah belilah. Pas beli tetap mati rasa, nggak enak juga. Jadi apa kesimpulannya? Jangan terburu-buru kita menyalahkan seseorang. Bisa jadi sebab masalah itu ada di diri kita masing-masing. Bisa jadi sebab masalah ada di diri kita masing-masing. Jadi itulah teman-teman. Salah satu hikmah dari ini semua, kita harus banyak-banyak bersyukur ya teman-teman. Apapun yang terjadi, kita harus bersyukur. Jangan sampai kita mengeluh teman-teman. Masya Allah. Siapa tahu adik-adik Uci atau Ayu atau Umi atau Awen ada pesan-pesan untuk teman-teman. Dari Umi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, pesan-pesannya untuk pasien siapa saja yang terkena COVID itu sebaiknya jangan dijauhkan. Ya, sebaiknya kita ngasih motivasi atau kasih semangat, didoakan, atau kita kasih perhatian terhadap pasien. Ya, bukannya kita malah menjauhkan mereka atau mengucilkan mereka atau berkata-kata di belakang mereka. Itu sangat tidak baik menurut saya. Ya ibaratnya gini ya, disuruh ngebantu mah nggak mau, komentar aja gitu ya. Oke sih, bener juga sih. Buat Suster Ayu, pesan-pesannya untuk teman-teman. Tetot untuk untuk Uci, pesan-pesannya teman-teman apa? Intermezzo teman-teman, ini nggak bakal diedit. Terserah tentang keluarga, tentang semuanya terserah. Kalau pesan dari saya itu dalam satu keluarga kita harus saling solid dan kompak. Masya Allah. Apalagi kita mempunyai satu orang di dalam keluarga kita itu mempunyai satu korban COVID. Jadi kita harus tetap support dia dan jangan saling menyalahkan satu sama lain. Jadi kita harus tetap solid bersama-sama dan pastinya kita harus menjaga protokol kesehatan juga agar kita tetap selalu dalam keadaan yang sehat. Masya Allah. Terima Untuk kasih. Awen, Aditya Govinda, pesan-pesannya. Udah Tetot. udah Ya, di jadi kan Jadi dari kita untuk teman-teman semuanya, jangan lupa bersyukur dalam segala hal ya. Masya Allah. Baik buruknya kondisi kita sekarang itu semuanya pasti ada hikmahnya. Masya Allah. Betul, Masya betul, Allah. betul. COVID, kenapa Allah datangkan COVID-19 ini? Coba kita berpikir panjang lagi deh. Itu pasti ada hikmahnya. Masya Allah. Di masa pandemi ini orang yang dulunya sibuk. yang sibuk dengan kerjanya, Lalai. ya lalai akan ibadah. Masya Dan Allah, mereka Masya Allah. sekarang
berbondong-bondong ingin beribadah ke masjid. Benar, masya Allah, masya Allah. Jadi jaga kesehatan, selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, masya Allah. Insya Allah kita selalu dalam lindungan Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekian. Buat Sister Ayu. Pesan buat teman-teman, kita harus bersyukur. Misalnya kalau ada orang yang keluarga kita terkena COVID, kita tuh harus ngasih dia motivasi, jangan ngejauhi dia atau ngelarang dia. Salah bukan? Kayaknya lah dilarang aneh. Oh my god! Wow! Oke teman-teman, jadi kayak gitulah. Jadi gini ya teman-teman. Oke, udah ada paham. Intinya kalau kata Suster Ayu nih, emang beliau tuh buat komunikasi tuh agak-agak tersendat. Maklum ya teman-teman, karena nih jaringannya semakinnya. Iya, nggak pakai gitu. Jadi gitu teman-teman. Jadi poinnya buat keluarga ini atau buat masyarakat apabila terdengar pasien ada terdampak COVID-19, khususnya pada keluarga ataupun pada masyarakat setempat, satu teman-teman kasih motivasi. Walaupun kita tidak bisa dekat sama beliau, sehingga kita bisa video call atau telepon, tanya kabarnya macam-macam. Jadi kita bisa ngasih dia motivasi, gitu teman-teman. Gini teman-teman, kenapa saya nggak pakai masker? Karena kami berlima ini satu rumah ya teman-teman. Satu rumah, bukannya kami nggak ngejaga social distancing, kami satu rumah dan alhamdulillah negatif teman-teman. Dan Aditya Govinda mendapatkan surat dari klinik, yaitu Terbalik. yaitu suratnya alhamdulillah dinyatakan sehat teman-teman. Alhamdulillah dinyatakan sehat untuk Aditya Govinda. Selamat Awen, bisa lagi kerja lagi, beraktivitas. Iya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Akhirnya setelah diisolasi mandiri, dikasih obat rempah-rempahan ala Nabi Muhammad SAW, sunnah-sunnah dari gurah, minum jahe, bangun tidur istinsyak, kalau mandi lidahnya digosok, wudhu juga lidah digosok, semuanya Masya Allah. Berkat doa teman-teman dan keluarga semuanya, terima kasih. Kami mengatasnamakan keluarga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas doa teman-teman. Masya Allah teman-teman. Jangan lupa ya teman-teman, kita sebagai manusia jangan pernah kita menilai seseorang hanya dari cerita orang lain teman-teman. Itu dampaknya nanti nggak bagus. Kita teliti dulu, kita analisis dulu ucapannya seperti apa dan bagaimana teman-teman. Intinya kebaikan kita hanya kita dan Allah yang tahu. Ya gitu ya teman-teman. Oke, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share teman-teman. Jangan lupa subscribe juga channelnya istri saya, Bulan Mariam. Masya Allah. Ada punya channel YouTube? Enggak. Kan? Ada. Apa? Aditya 631. Aditya? 631. 631 teman-teman. Subscribe, jangan lupa ya teman-teman. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata teman-teman yang sengaja ataupun yang tidak disengaja teman-teman. Jangan lupa salam paten, selalu bersyukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah.